Heh, dari mana aja jam segini baru pulang? Loh, aku baru pulang kerja, gimana sih? Ngapain kerja? Ya kamu pikir penghasilan kamu tuh cukup, hah? Enggak, tau gak? Aku nggak minta kamu kerja ya. Kamu tuh kerjanya urus anak aja, masa kerja di luar. Masalahnya nih ya, penghasilan kamu itu ya sama kebutuhan kita itu nggak sepadan. Alah, kamunya aja jadi orang boros. Enggak, aku nggak boros kayak gitu kok. Udahlah, apaan sih kamu tuh? Emangnya aku nggak tahu kamu tuh selingkuh kan di luar, makanya alasannya kerja. Enggak, tau gak? Kamu tuh negatif thinking kerjanya. Alah, udahlah, kamu tuh banyak alasan banget sih jadi orang. Loh, kamu gitu sih, aku capek kalau sama kamu. Lah, siapa suruh kerja? Kan aku minta kamu kerja. Apa? Ya salah Apa? sendiri, kalau capek salah sendiri. Apa? Mau nampar? Iya, kenapa emang? Kamu tuh kasar banget ya. Emang kamu tuh pada sih diginiin tau nggak? Kamu tuh dibilangin doang nggak ngerti. Enggak, aku capek tau sama kamu. Udah. Ya udahlah, kita cerai aja. Pada tahun 2014, tingkat perceraian berdasarkan data Pengadilan Negeri Agama mencapai hingga 382.231. Angka tersebut naik sekitar 131,23 kasus dibandingkan tahun 2010 yang sebanyak 251,208 kasus. Perceraian orang tua adalah salah satu dari banyak masalah yang ada di remaja. Ternyata hal ini sangat berpengaruh terhadap psikologis perkembangan. Remaja yang belum membentuk identitas dirinya dapat mengambil langkah yang salah ketika berhadapan dengan kondisi tersebut. Dari mana aja jam segini baru pulang? Aku baru pulang kerja, gimana sih? Ngapain kerja? Ya kamu pikir penghasilan kamu tuh cukup, hah? Enggak, tau gak? Aku nggak minta kamu kerja ya. Kamu tuh kerjanya urus anak aja, masa kerja di luar. Masalahnya nih ya, penghasilan kamu itu ya sama kebutuhan kita itu nggak sepadan. Alah, kamunya aja jadi orang boros. Enggak, aku nggak boros kayak gitu kok. Udahlah, apaan sih kamu tuh? Emangnya aku nggak tahu kamu tuh selingkuh kan di luar, makanya alasannya kerja. Enggak, tau gak? Kamu negatif thinking kerjanya. Alah, udahlah, kamu tuh banyak alasan banget sih jadi orang. Kamu gitu sih, aku capek kalau sama kamu. Lah, siapa suruh kerja? Kan aku minta kamu kerja. Apa? Ya salah sendiri, kalau capek salah sendiri. Apa? Mau nampar? Iya, kenapa emang? Kamu kasar banget ya. Emang kamu tuh pada sih diginiin tau nggak? Kamu tuh dibilangin doang nggak ngerti. Enggak, aku capek kalau sama kamu. Udah. Ya udahlah, kita cerai aja. Sementara remaja yang memiliki identitas yang kuat akan lebih survive dalam menghadapi masalah tersebut. Kita sebagai remaja seharusnya sudah bisa memilih mana hal yang baik dan yang buruk.
Segala permasalahan dalam rumah tangga dapat disikapi dengan tepat dan dampak pergaulan bebas dapat dihindari. Jadi, pilihan yang baik atau yang buruk ada di tangan kita. Ayo! Jadikan generasi kita generasi emas. Iya, oke. Tadi sudah melihat videonya, bagaimana gitu. Ya, tadi kita jadi belajar tentang perkembangan remaja. Perkembangan remaja terkait dengan identitasnya. Ya, perkembangan remaja ini memang unik ya. Jadi remaja itu merupakan masa peralihan ya dari masa usia anak ke masa dewasa. Di mana di masa usia anak mereka masih tergantung sama orang tuanya, tapi di masa dewasa mereka sudah dituntut untuk mandiri gitu. Nah, di remaja ini peralihan antara dia di satu sisi masih tergantung sama orang tua, tapi di sisi lain mereka menuntut kebebasan karena ingin mandiri, merasa sudah besar seperti itu. Jadi di sini mereka sedang terjadi pergolakan seperti itu ya, pergolakan untuk mencari jati dirinya. Mau ke arah mana sih gitu ya? Mereka butuh arahan gitu ya. Mereka butuh untuk didampingi untuk bisa lebih terarah untuk bisa melakukan sesuatu lebih positif, lebih mengenal tentang identitas dirinya seperti itu. Nah, ini butuh arahan dari orang tua. Lalu gimana kalau misalkan orang tuanya atau keluarganya broken home atau orang tuanya bercerai seperti itu ya. Setiap hari mendengarkan keributan di rumah seperti itu bisa mempengaruhi dampak negatif pada diri remaja tersebut. Ya, kalau misalkan diri remaja tadi kita lihat di videonya, kalau misalkan dia melihat setiap hari pertengkaran orang tua gitu ya, sedangkan dia juga istilahnya di satu sisi mereka tidak ingin keluarganya hancur seperti itu, tapi dia menyaksikan tiap hari mereka bingung identitasnya seperti itu ya. Jadi mereka mencari tahu kenapa ya kok begini, kenapa ya begitu. Jadi mereka dengan kondisi yang bertanya-tanya, kondisi harus seperti apa, seperti itu ya. Kalau misalkan mereka menemukan pergaulan yang positif, mereka akan terbawa ke arah yang lebih positif. Tapi kalau misalkan pergaulannya negatif, mereka bisa jadi terjebak dengan kenakalan remaja ya. Tadi dilihat ada narkoba, kemudian minuman keras gitu ya, bisa jadi nanti seks bebas gitu ya. Banyak hal dampak negatif yang bisa terjadi. Tapi jika kita gitu ya tetap bisa mengarahkan anak remaja untuk bisa tetap mencari jati dirinya lebih positif seperti itu, dia bisa menemukan saya ini mau apa sih gitu ya, saya mau jadi apa sih gitu ya. Dia akan lebih terarah hidupnya, dia akan lebih bisa melakukan hal-hal positif seperti itu ya. Jadinya kalian bisa lihat di bagian kedua gitu ya, sosok remaja yang dia sudah mulai terarah, sudah tahu apa yang dia harapkan, sudah tahu apa tujuannya, dia tahu apa yang mau dilakukan gitu ya. Jadinya dia melakukan hal-hal yang lebih positif ya, seperti itu. Jadinya kita sebagai orang tua, kita sebagai keluarga perlu tetap mendampingi anak remaja kita yang sedang mencari jati dirinya seperti itu. Untuk anak remajanya sendiri tetaplah untuk mencari jati diri yang lebih positif, mencari pergaulan yang lebih positif agar kita bisa mencapai cita-cita kita, tujuan kita ke depannya seperti itu ya. Walaupun mungkin kondisi keluarga tidak sesuai seperti yang diharapkan gitu ya, tapi kita tidak terjebak untuk jadi terhambat untuk bisa mencapai cita-cita kita dan melakukan hal-hal yang positif. Dan untuk keluarga tetaplah walaupun mungkin terjadi broken home atau misalkan perceraian, tetaplah untuk memberikan hal-hal positif untuk anak-anak kita, untuk mendampingi anak-anak remaja kita agar mereka
bisa menemukan identitasnya yang lebih positif dan kuat seperti itu untuk masa depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.